Kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwah wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung ke salah satu fitrah manusia, yaitu fitrah bakat atau karakter bakat. Kita lebih detail, sebenarnya bakat itu apa? Sebelum kita membahas tentang bakat, perlu kita ketahui bahwa yang namanya pendidikan itu mudah. Allah SWT memberikan amanah kepada setiap orang tua untuk mendidik. Itu berarti kalau kita mendidik anak berarti itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah pada asalnya adalah mudah. Inna dina yusrun. Ya, sesungguhnya agama itu mudah. Wa may yusaddina ahadukum illa ghalabah. Barang siapa yang berlebih-lebihan ya, dalam beragama itu maka dia akan terkalahkan, dia akan capek sendiri, akan gelisah sendiri, galau sendiri. Ya, ini termasuk dalam pendidikan. Sesungguhnya indikator bahwa pendidikan kita sudah pada track, ya, sudah pada tracknya, itu kita itu enjoy gitu loh. Ya, kita nyaman, kita tuh relax, ya, relax, menikmati bahagia dalam mendidik anak-anak. Tapi kalau masih ada kegalauan, ya, gelisah, khawatir, berlebihan itu berarti bisa jadi kita salah. Gitu. Ya antara lain penyebabnya ya kita suudzon pada anak tadi. Ya, padahal Allah sudah menciptakan anak itu baik, cenderung pada kebaikan, kita harusnya husnudzon, ya, bahwa anak kita baik gitu. Nah, ini termasuk dalam bakat ini. Kadang-kala kita bingung anak saya nanti karirnya apa itu. Sebenarnya kita nggak usah berpikir karir, tapi apa nanti yang menjadi peran anak saya. Anak saya bisa memberikan manfaat apa pada umat ini, itu pertanyaan di situ. Karir nanti mengikuti, penghasilan nanti mengikuti nanti. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah SWT. Jadi bakat ini itu digunakan untuk berperan di dalam peradaban. Ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada peradaban, ini bakat. Ini sebesar-besarnya. Ini dasar tentang bakat ini yaitu tadi sudah disebutkan surat Al-Isra ayat 84. Ya, tidak saya bacakan lagi, saya loncati. Kemudian dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ya. Jadi bahwa orang tua harus mengenal bakat anaknya sehingga orang tua tahu, loh untuk inilah anak saya diciptakan gitu. Kemudian Ibnul Qayyim berpesan, anakmu jangan kau paksa yang bukan bakatnya. Ya. Jangan kau paksa sesuai dengan obsesimu. Karena apa? Dia tidak akan berhasil. Lam yuflih fihi. Kemudian yang lebih parah lagi, wa fatahu ma huwa muhayyaun lah. Dan potensi yang aslinya itu akan hilang. Gitu. Sudah dia dipaksa di situ, sudah enggak berhasil, kemudian bawaan bakatnya itu akan tidak tumbuh. Kan menjadi istilahnya bahasa orang yang tidak berpotensi kan itu. Ya kasihan sekali pada anak-anak kita. Kemudian di sini, aku ingin anakku jadi ustadz, bisa enggak masalah apabila kita melihat anak kita itu mudah memahami, ya, kemudian mudah mengerti, mudah hafalannya, ya, bagus hafalannya, cerdas. Nah itu adalah kesempatan dia untuk mengukir ilmu dalam hatinya yaitu ilmu din. Jadikan dia seorang da'i, seorang ustadz, ya, untuk berperan di peradaban ini sebagai ahli din, sebagaimana Ibnu Abbas. Namun apabila ternyata anak kita itu cenderung kepada dunia perdagangan, ya, jual beli, kepada industri, ya, dan sebagainya, maka hendaknya orang tua itu memberikan fasilitas.
kepada anaknya. Memang untuk itulah dia itu diciptakan. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Nah, maka setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Ini harus kita ketahui. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bakat itu apa? Ini ya. Sering sekali orang mengatakan, oh bakatnya dokter. Nah, orang mengatakan bakatnya teknisi. Oh, orang mengatakan bakatnya direktur. Itu bukan bakat itu adalah bidang. Ya, bidang. Ya, terus bakat itu apa itu? Ternyata bakat itu adalah sifat. Nah, ini perlu dipecamkan ya. Bakat itu sifat. Karena praktisi bakat saat ini beredar berbagai macam pengetahuan tentang bakat itu simpang siur, ya. Simpang siur. Tapi kalau kita kembalikan kepada bakat itu sakilah, ya di surat Al-Isra ayat 84, berarti bakat itu adalah sifat bawaan, yaitu fitrah. Yaitu itu sifat maksudnya, karakter. Ya. Bakat itu adalah sifat. Ya. Sifat yang bagaimana? Yaitu sifat yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas, yaitu sifat yang produktif. Sifat yang produktif. Ya. Produktif di sini maksudnya adalah bukan menghasilkan uang semata, tapi memberikan manfaat, ya, yang sebesar-besarnya kepada umat. Itu yang namanya sifat produktif. Ya. Walaupun mungkin sifatnya hanya suka mengatur orang, karena mengatur orangnya digunakan untuk mengatur sebuah lembaga, sehingga lembaga berjalan dengan baik, berarti itu bakat dia adalah di bidang arranger atau pengatur. Ya. Contoh lagi, dia itu ternyata suka sekali apa? Memilih barang yang bagus. Kalau kita sebut perfeksionis, ya. Oh ternyata peran dia nanti menjadi quality controller. Ya, karena memiliki sifat apa? Sifat yaitu perfeksionis. Jadi perfeksionis itu adalah bakat, karena itu sifat. Nah, quality controller itu adalah bidang yang menggunakan sifat tadi, yaitu perfeksionis. Ya, ini. Jadi itu makna bakat, jadi sifat. Maka bakat itu adalah perilaku anak-anak kita tadi. Ada yang bandel, itu bakat itu. Bandel, cerewet, ya kuatiran, ya. Terus kemudian suka bongkar-bongkar mainan, itu semuanya sifat. Kesukaan itulah sifat mereka yang kalau kita amati keunikan itulah bakat mereka. Dan sejatinya setiap orang tua itu kalau ditanya bakat anakmu yang si A ini apa, insya Allah bisa jawab itu orang tua itu. Oh sukanya ini ya sudah itulah keunikannya. Cuma kadang-kadang orang tua itu tadi menganggap anaknya nakal, padahal itu adalah potensi itu. Nah sehingga tidak ditumbuhkan itu. Ini. Nah sekarang akhirnya kita bagi ada sifat bakat, kemudian aktivitas bakat, peran bakat dan bidang bakat. Nah yang tadi ada dokter, ya, kemudian tadi itu bidang, kedokteran, pendidikan itu bidang. Ya. Ini contoh. Ada orang senang berkomunikasi, ya senang memajukan orang, dapat melihat potensi orang. Ini adalah bakat yang disebut sifat tadi. Jadi sifat-sifat itulah yang dinamakan bakat. Kemudian dari sifat itu, akhirnya dia beraktivitas. Aktivitasnya adalah mengajar. Orang yang senang komunikasi, maka dia akan senang mengajar. Orang yang senang komunikasi akan senang melatih. Orang yang senang memajukan orang akan senang melatih. Memotivasi dan sebagainya. Maka aktivitas itu terkait dengan sifat. Kemudian dari berbagai aktivitas dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya menjadilah peran. Jadi orang yang senang komunikasi, senang memajukan, dapat melihat potensi orang, jadilah dia guru. Jadi guru itu gabungan dari beberapa sifat bakat. Ini dosen itu juga gabungan dari beberapa sifat bakat. Trainer dan sebagainya. Jadi guru dosen itu sebenarnya hakikatnya bukan bakat tapi peran. Bakat itu ya sifat yang pertama tadi. Kemudian bidangnya adalah bisa pendidikan, bidang pelatihan, manajemen dan sebagainya. Ini bidang. Contoh lagi, ada orang senang menganalisa, senang memperbaiki sesuatu dan senang melayani orang lain, kemudian pedulian orangnya. Itu bakat. Kemudian ternyata bakat itu memunculkan aktivitas, yaitu suka meneliti, suka memperbaiki, suka melayani orang. Itu adalah aktivitas. Dari aktivitas itu kemudian digabung menjadi satu, jadilah dia menjadi dokter. Dokter kalau suka meneliti tahu bahwa ini penyakit ini, obatnya ini.
Dokter kalau memiliki aktivitas senang memperbaiki, maka dia akan segera ingin menyembuhkan orang yang sakit karena senang memperbaiki. Ya, dokter kalau tidak memiliki sifat melayani akan menjadi dokter yang tidak ramah dan itu berpengaruh terhadap kesembuhan dari pasiennya. Ya, maka jadi dari beberapa sifat bakat itu digabung menjadi satu, jadilah sebuah peran. Jadi peran seseorang itu sebenarnya terdiri dari banyak bakat. Ini. Kemudian bidangnya adalah, contohnya adalah kesehatan, teknik dan sebagainya. Kemudian ini terkait dengan anak sekolah sekarang. Ada anak itu senang mengumpulkan sesuatu. Ya, kalau bermain pulang di kantongnya itu ada batu, ada kayu, macam-macam lah pokoknya ada saja itu. Senang mengumpulkan, senang mengoleksi. Orangnya disiplin, ya, tepat waktu, ya, dan bertanggung jawab. Ada anak seperti itu. Kemudian aktivitas bakatnya apa? Memperbanyak hafalan. Ya, contoh itu kan mengumpulkan sesuatu kan, dikumpulkan itu hafalannya. Kemudian berkonsentrasi, fokus, dan dia tepat waktu. Maka peran yang cocok bagi dia apa? Ya hafid. Ini contoh kan ini. Atau hafidhoh, atau ahli bahasa. Nah bidangnya adalah diniyah atau keagamaan. Ya, ini. Jadi ini contoh-contoh bakat. Maka nanti ini salah satu contoh bahwa bakat seorang hafidh-hafidhoh ini antara lain ya pengumpul gitu ya. Dari kecil mungkin kelihatan suka mengumpulkan gitu loh. Nanti bisa jadi sifat itu terbawa untuk mengumpulkan banyak hafalan gitu. Ya, dari kecil tuh disiplin, ternyata dia nanti akan disiplin untuk menghafal. Dari kecil bertanggung jawab terhadap hafalannya, fokus dengan hafalannya, tidak mudah terganggu oleh keadaan gitu loh. Nah ini antara lain contoh-contoh sifat-sifat bakat atau bakat-bakat yang nanti terkumpul menjadi satu, jadilah dia menjadi hafid atau hafidhoh. Nah sedangkan orang-orang yang tidak memiliki ini, apakah terus nggak berhak menjadi hafid? Berhak. Hanya saja bisa jadi ya, dia nanti hafid-hafidhohnya setelah umur 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun. Tapi secara fitrah atau karakter keimanan harus menghafal seumur hidupnya. Walaupun nanti hafalnya mungkin sehari hanya satu ayat. Tapi satu sisi yang bakat sehari bisa satu halaman. Tapi yang dinilai oleh Allah SWT adalah semangat untuk menghafalnya. Ini jadi nanti kalau kita istilahnya memaksakan anak harus jadi hafid, kita bisa jadi memaksakan ikan untuk memanjat pohon. Nah, tapi kalau kita memaksakan anak kalau sudah besar untuk menghafal ya, bukan menjadi hafid, itu tidak mengapa, karena memang menghafal itu kewajiban setiap muslim. Menghafal Quran, karena Quran itu petunjuk hidup. Tapi nanti dia menjadi hafid atau hafidhohnya umur berapa itu sesuai kemampuan dia. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini. Terus selanjutnya, ada orang yang suka menganalisa, pembelajar, intelek cerdas ya, senang mengambil hikmah, kemudian yakin dengan dirinya, yakin diri, ya, self assurance. Kemudian aktivitasnya adalah meneliti, mempelajari masa lalu, berpikir, ya senang berpikir, senang menghayati sesuatu. Perannya contohnya dia menjadi ahli hadis. Kalau ahli hadis tidak analitis, dia nggak tahu ini orang ini rijal ini sikoh apa tidak. Gitu. Sehingga hadis ini disebut do'if, ya hasan, sohih dan sebagainya. Menjadi ahli fikih, ahli tafsir. Ini terkumpul dari bakat-bakat seperti ini. Nah, kemudian bidangnya adalah bidang syariah atau akidah. Ini diniyah ini. Nah, di bidang diniyah. Nah, inilah makna bakat. Jadi sifat yang dapat menghasilkan produktivitas. Produktivitas itu bisa berupa hafalan, ya, bisa berupa benda dan sebagainya. Yang penting itu bermanfaat bagi umat. Fakta, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Nah, ya, di sini banyak yang ngacung, ada yang malu, ada yang terus terang gitu ya. Ini ya. Nah, ini. Karena apa? Karena dulu mungkin orang tua kita enggak paham. Ya. Karena melihat yang tren, saat ini trennya itu adalah penjual online, maka sekolah penjualan online gitu. Tapi ternyata besok berubah lagi kan itu. Ya, ini. Saat ini yang tren itu manajemen, sekolah manajemen semuanya, tanpa melihat sebenarnya enggak bakat di bidang itu. Ya akhirnya setelah bekerja enggak nyaman, ya enggak nyaman. Ya, saya yakin di antara sekian ini salah jurusan termasuk saya. Saya jurusannya teknik. Nah, ya. Saya jurusannya teknik dan sudah 27 tahun menekuni teknik dalam karir ya, tapi stres terus di situ. Nah, akhirnya sekarang saya cenderung ke pendidikan.
Bagaimana cara mengetahui bakat seseorang? Nah, apakah cukup dilihat wajahnya? Maju sini satu-satu, oh kamu dokter. Nah, coba perhatikan di sini. Afwan, ini Ana harus memunculkan gambar ya, untuk memudahkan memahami. Ada foto seperti ini. Nah, ya kira-kira peran yang cocok itu apa peran untuk orang yang wajahnya seperti ini? Nah, ya. Terus ada orang yang seperti ini juga. Ini kira-kira cocok jadi apa dia itu? Nah, kalau kita memahami bahwa memang bakat itu dari melihat wajah, ketemu langsung itu. Tapi kan bingung kita itu. Ternyata yang atas ini adalah Nadiem Makarim, ya pendiri Gojek. Nah, yang bawah ini apa kira-kira yang bawah ini? Peran yang cocok? Driver ya, drivernya ya. Ya, ya. Dia itu petani ternyata. Ya menipu wajah itu. Ya. Terus lagi ini contoh. Nah, ini kira-kira apa nih? Ustadzahkah ini? Qori'ah atau mungkin public relation? Dia itu adalah pelari kelas dunia. Nah, ini. Nah, terus kemudian ada lagi ini, orang yang Allah takdirkan nggak memiliki kaki. Kira-kira jadi apakah dia kerja duduk di kursi? Motivator, yang jelas pokoknya pekerjaannya yang tidak lari-lari gitu ya. Ya. Ternyata dia adalah ya ini. Enggak bisa kita menggali bakat itu hanya dengan melihat wajah, warna kulit, agama, bangsa dan sebagainya. Ya. Pokoknya kalau muslim pedagang enggak bisa gitu ya. Itu non muslim buruh itu enggak bisa gitu. Ya. Ini. Jadi bagaimana cara menggali bakatnya? Ya. Ada sebuah hadis ya, yang Nabi SAW itu bersabda, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Bersemangatlah kalian terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan sayanglah kalian itu lemah. Dari hadis itu, ya itu kaitannya dengan berkarya kan itu, ya, bisa kita simpulkan, ya. Yaitu disebut dengan rukun bakat. Kenapa disebut rukun? Karena kalau salah satu enggak ada itu bukan bakat. Gitu. Nah inilah sebenarnya cara sederhana kita memintakan bakat di sini. Hanya menggunakan rukun bakat 3A. Yang pertama adalah al-khirs. Kalau kita terjemahkan bahasa yang lebih simpel itu suka gitu aja. Sebenarnya al-khirs itu keinginan yang kuat, ya, bersemangat. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-itqon, ya, profesional. Kita sebut dengan bisa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mufid, yaitu ada faedahnya, yaitu berguna. Suka, bisa, berguna. Kajian Islam.